Kembali lagi di Kakoi Anime. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang menarik dari manga One Piece chapter 1022, yaitu orang yang dihadapi Denjiro dan tindakan selanjutnya yang akan dia lakukan. Tapi sebelum itu, mulai intronya. Ya, di manga One Piece chapter 1022 sesuai judulnya, para bintang yang muncul. Ya, hampir semua bintang-bintang yang masih gelut sampai detik ini diperlihatkan di chapter ini. Dan yang jadi perhatian terbesar bagi Mimin sekaligus membuat bertanya-tanya adalah siapa yang tengah dilawan oleh Denjiro. Pasalnya, jika kita perhatikan di scene kali ini, di mana ia diperlihatkan dirinya tengah mengangkat katananya dan memiliki ekspresi serius serta didukung dengan background action yang sangat khas. Berarti di sini ada suatu kejadian yang terjadi pada Denjiro, sama seperti yang dirasakan oleh Inuarashi ataupun Akazaya lainnya yang di chapter kali ini juga terlihat dengan background yang sama. Namun ini beda, sebab kita tahu ya siapa yang dihadapi oleh Ino, siapa yang akan dilawan oleh Neko, tapi kita tidak tahu siapa yang tengah dihadapi oleh Denjiro ini di chapter kali ini. Nah, maka dari itu bagi Mimin ini menarik dan sekaligus membuat bingung. Diam tak pernah muncul, sekali muncul bikin penasaran. Bukan main. Nah, di sini Mimin sendiri punya semacam dua spekulasi untuk situasi Denjiro ini, yaitu sosok yang ada di hadapan Denjiro bukanlah bajak laut Beach Pirate, sebab ini ditandai dirinya cuman mengangkat pedangnya aja tanpa menariknya. Artinya Denjiro tidak berada di situasi yang mengharuskannya melawan Kroco ataupun petinggi Kaido, sebab berkaca dari Kawamatsu yang menarik katananya itu berada di situasi melawan Beach Pirate. Jadi karena alasan ini, pada saat ini Denjiro tengah berada di situasi yang berbeda dengan Kawamatsu. Artinya dia sedang tidak berurusan dengan Beach Pirate, yang mana ini sekaligus menimbulkan sebuah pertanyaan yang besar. Jadi siapa sosok atau kelompok atau hal yang ada di hadapan Denjiro ini? Apakah legenda yang dijanjikan Oda Sensei? Ya, siapa yang tahu ya. Tapi satu hal yang pasti di sini adalah lokasi dari Denjiro. Ya, lokasi dari Denjiro ini bisa menjawab semuanya. Walaupun sebenarnya kita belum tahu lokasi pasti dari Denjiro, tapi jika dilihat dari lokasi terakhirnya, dia berada di area belakang Onigashima. Dan kemungkinannya Denjiro itu ya masih ada di sekitaran ini, sebab area inilah yang satu-satunya tidak banyak poin dari Beach Pirate, dimana itu bisa dilihat dari penetakan oleh CP0 ya. Di bagian ini minim sekali bagian-bagian Beach Pirate kecuali Jack yang lagi diurus oleh Ino. Dan menariknya lagi, di tempat ini ya atau di area ini cuman ada sedikit karakter penting yang bisa diklasifikasikan, yang mana selain Denjiro dan Ashura yang telah terkeok, ada Ino dan Jack juga yang di area itu. Namun ada salah satu tokoh yang menjadi perhatian terbesarnya dan identitasnya misterius, yaitu sosok yang menyelamatkan atau mengobati Akazaya. Ya, itu dia. Nampaknya pada chapter kali ini Denjiro ketemu dengan sosok wanita ini. Dan pada video yang lalu Mimin juga pernah buat semacam spekulasi ya tentang ini, yang sama kalau dari sembilan Akazaya, Denjiro lah yang akan mengungkap identitas dari sosok ini. Ya, namun entah benar atau tidak, tapi jika dilihat dari situasinya, ya itu juga ada kemungkinannya. Terlihat Denjiro tidak menarik katananya
seharusnya itu cukup mendukung. Dan uniknya dari semua Kazaya, Denjiro lah yang ditakdirkan bertemu dengan seorang wanita Kozuki, yaitu Yori pada 20 tahun yang lalu. Jadi ada kemungkinan pula Denjiro ini ya di Onigashima, dialah yang bertemu dengan wanita ini, entah siapa dia. Tapi kemungkinannya sosok ini adalah wanita Kozuki. Yap, antara Yori atau Toki. Dan Mimin gak tahu pasti ya, tapi jika Denjiro bertemu dengan sosok ini, ada kemungkinan satu tindakan Denjiro selanjutnya dapat kemungkinannya adalah turun ke Wano bersama sosok ini, dan kemudian memberikan harapan ketenangan bagi rakyat Wano yang mau ditimpa Onigashima. Sebab situasi di internal di dalam Onigashima itu sudah terkendali, dimana Tobiropo udah tamat, yang menyisakan beberapa headliner ataupun all-star yang mana mereka ini sudah diurus juga dari masing-masingnya. Jadi kalaulah Denjiro mau bergerak, mungkin seharusnya yang ia pikirkan adalah bencana eksternalnya. Ya, bencana eksternal yang terjadi di luar Onigashima itu mungkin yang akan diprioritaskan oleh Denjiro. Dan ini pun ditegaskan oleh autornya di chapter kali ini yang mengatakan bahwa hanya menyisakan sedikit waktu untuk berhasilnya rencana Kaido menjatuhkan Onigashima ke ibu kota bunga. Apalagi calon shogun masa depan yaitu Momonosuke sudah bertekad pergi ke atap Onigashima bersama Luffy, yang artinya Momonosuke mengurus bagian atas. Nah, yang bagian bawah ini siapa lagi kalau bukan Denjiro dan sosok ini. Jadi orang yang paling tepat untuk memberi pengertian kepada rakyat Wano yang ada di bawah itu adalah Denjiro bersama sosok ini. Namun jika diperhatikan lagi, sebenarnya memang cuma Denjiro lah dan sosok ini yang berhak mengurus bagian bawah. Sebab dari semua Akazaya atau mungkin pihak Kozuki, hanya Denjiro sajalah yang dikenal di Wano sebagai Kyoshiro, dan Yori yang dikenal dengan Komurasaki. Jadi hanya mereka inilah yang berhak turun ke Wano karena mereka populer dari yang lainnya. Dan ketika mereka mengungkapkan jati diri mereka sebagai Kozuki Family, ya ini bisa jadi semacam kebangkitan harapan tersendiri bagi rakyat Wano yang sebelumnya telah mendamba-dambakan kebangkitan Kozuki dalam angan-angannya waktu itu, yang ternyata itu telah terjadi atau proses. Jadi ini nanti bisa jadi semacam bab suasana tersendiri untuk cerita Wano ke depannya yang semakin dramatis. Jadi pada intinya di kemungkinan pertama ini ya, yang ada di hadapan Denjiro adalah sosok misterius ini. Namun untuk kemungkinan keduanya menurut Mimin ya, ini akan ada dari pihak Big Mom Pirate. Pasalnya chapter atau arc kali ini sudah mendekati klimaksnya. Jadi dari beberapa anak Big Mom mungkin sudah ada yang ada di Onigashima dan dia bertemu dengan Denjiro. Ya, orang-orang itu kemungkinan adalah Mondor, karena Mondor sendiri dia memiliki semacam kekuatan yang bisa menerbangkan dirinya. Jadi ya dia mungkin saja, soalnya Perospero sudah bertindak dengan buah iblisnya. Ada kemungkinan anak Big Mom yang lainnya juga seperti itu, terutama yang ini karena dia bisa terbang dengan buku. Ya, bagaimana menurut kalian? Dan dari kalian pilih yang pertama atau yang kedua atau mungkin yang ketiga sesuai dengan pendapat kalian. Ya, sampaikan itu dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Yosa.